201 pekerja CNN itu menolak menandatangani petisi untuk menolak pemotongan upah. Itu terjadi sekitar bulan Juni. Dan 29 Agustus saya menyampaikan ke manajemen secara lisan dan tertulis melalui email bahwa pemberitahuan SPCI. Tapi pada tanggal 29 hari yang sama, manajemen justru mengirimkan surat pemanggilan PHK. Jadi terhadap siapa? Terhadap separuh pengurus. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membahas mengenai masalah ketenagakerjaan. Dan sebenarnya persoalan ini banyak dibahas di media ya. Kita tentunya tahu SPCI, Serikat Pekerja CNN Indonesia kalau nggak salah itu ya. Tapi nanti kita tanya. Solidaritas Pekerja. Sorry, bukan Serikat Pekerja. Solidaritas Pekerja CNN Indonesia gitu ya. Biar nggak salah lagi kita tanya langsung dengan ketuanya. Mas Taufik, apa kabar? Kabar baik Bang. Ini saya grogi nih diundang Bang Novel, legenda hidup. Ex-pekerja KPK. Iya. Memang ketika bicara ketenagakerjaan, apalagi di perusahaan media ya, kita tentu paham bahwa salah satu fungsi media itu kan diantaranya membawa ke ruang publik hal-hal yang sifatnya objektif, terus keadilan segala macam, banyak hal yang bisa diangkat di situ ya. Dan perlu mandiri, perlu independen gitu ya. Bayangkan kalau media-media ternyata dikooptasi oleh kelompok-kelompok tertentu sehingga yang muncul-muncul di publik hal-hal yang sudah dikondisikan gitu. Sebelum bicara terkait dengan masalah yang kita ingin bicarakan, saya ingin Mas Taufik cerita dulu dong. Mestinya gimana sih kalau terkait dengan masalah jurnalis, media? Kan kita kan selalu atau sering lah mendengar persoalan di mana hal-hal yang seharusnya bisa disajikan di publik dengan objektif, dengan apa adanya segala macam. Kadangkala itu ada persoalan di mana seperti ada kepentingan tertentu gitu. Nah itu Mas Taufik bisa memberikan perspektif nggak seperti itu gimana? Ya, makasih Bang Novel. Ini biasanya saya yang biasa ngundang Bang Novel untuk tampil di CNN nih. Kali ini gantian. Kali ini gantian gitu. Jadi memang di CNN itu atau di TV itu memang punya beberapa produk berita Bang. Satu berita-berita yang memang disampaikan lewat tim lapangan, melakukan peliputan. Dan kemudian disampaikan lewat materi berita, misalkan 2-3 menit gitu. Dan ada juga produk berita yang berupa talk show, dialog. Nah biasanya dialog atau talk show itulah yang biasanya kadang Bang Novel suka tampil mungkin live di TV atau di CNN dan itu kemudian yang disajikan. Nah itu semua kan memang punya agenda setting. Agenda setting itulah yang teman-teman redaksi atau di divisi news gathering maupun divisi news production menyajikan itu dan agenda setting itulah yang menentukan apakah seberapa independen gitu berita atau informasi yang disajikan. Nah itu semua lewat proses diskusi di tim, mungkin di tim program, di antara produser atau mungkin tim lapangan, koresponden yang meliput. Ketika disajikan dan ditampilkan di layar, misalkan dalam sebuah talk show Bang. Dalam proses mengundang komposisi narasumber mungkin misalkan dalam kasus misalkan pada KPK misalkan pada dulu TWK maka kami mengundang Bang Novel mungkin sebagai perwakilan TWK pegawai yang di TWK KPK yang di TWK-kan dan kita kasih ruang bersuara dan dengan durasi sekian
dengan tentu ada lawan bicaranya karena bicara soal televisi pasti soal durasi, soal keberimbangan. Maka kami juga pihak yang misalkan pemerintah. Tapi biasanya pemerintah dalam misalkan kasus pada TWK itu tidak ada yang mau bicara. Maka ada disclaimer. Nah, pada itulah independensi dari ruang redaksi itu dijaga sehingga tidak terkooptasi dengan kepentingan-kepentingan di luar ruang redaksi. Misalkan iklan dan kemudian atau kepentingan dari pemilik media. Bisa jadi pemilik media itu punya kepentingan. Tapi ruang redaksi itulah yang kemudian membatasi apakah ini sesuai dengan kepentingan publik atau tidak gitu. Maka misal dalam kasus dulu TWK KPK ya kita kritis menyoroti kebijakan TWK itu dan pada saat itu saya juga sebagai produser juga membawa narasumber-narasumber dalam dialog yang memang sesuai dengan kepentingan publik. Karena kalau misalkan pegawai-pegawai KPK bisa pada saat itu dikooptasi lewat mekanisme TWK, diberangus lah pekerja-pekerja KPK, sehingga kekhawatiran akan berdampak terhadap penanganan korupsi di KPK itu bisa terganggu. Sehingga dalam perspektif itulah kemudian kita menyajikan agenda setting itu di layar sehingga publik punya kepentingan publik tetap terjaga gitu. Menurut Mas Taufik nih, kan kita kan media kan banyak ya. Kalau kita lihat kan sekarang beberapa media sudah mulai pegawainya sudah punya serikat pekerja lah gitu. Pentingnya serikat pekerja itu seperti apa sih, Mas Taufik, di dalam perusahaan media? Serikat pekerja itu tentu memiliki visi dan misi menjaga kepentingan hak pekerja. Jadi apa yang sudah diatur dalam undang-undang ketenaga kerjaan, kalau sekarang undang-undang cipta kerja beberapa pasal masih berlaku. Kemudian undang-undang serikat pekerja bahwa seperti undang serikat pekerja itu kita bisa memperjuangkan hak dan tanpa diberangus sehingga hak-hak pekerja seperti misalkan pemotongan upah terjadi misalkan dan tanpa adanya perundingan dengan pekerja kan itu tidak boleh karena apapun ketika pengusaha atau manajemen ingin melakukan pemotongan upah ya tentu harus atas perundingan dengan pekerja apakah pekerja menyetujui atau tidak. Jangan kalau menolak pekerja tidak boleh karena memang tidak diatur dalam undang-undang gitu. Dan nggak bisa sepihak dan sewenang-wenang ya. Tidak boleh sepihak dan sewenang-wenang dan sehingga disitulah ketika ada serikat pekerja dia punya posisi kuat untuk melakukan penolakan atau posisi tawar. Bayangkan kalau misalkan hanya 1-2 pekerja yang kemudian menolak tanpa adanya wadah. Sementara melawan atau manajemen atasannya yang punya kekuasaan untuk nolak, emang punya posisi apa nolak kebijakan yang udah diputuskan. Yang memutuskan misalkan Khairul Tanjung lagi pengusaha yang punya kekuatan. Jadi itulah yang kemudian pentingnya serikat pekerja untuk melindungi hak pekerja, Bang. Dan memang mestinya kalau pekerja itu mendapat hak-haknya dengan benar, tentunya akan bisa bekerja dengan optimal dan itu akan menguntungkan dari pihak perusahaan ya. Kan logikanya kan begitu, karena loyalitasnya akan jadi lebih baik, kinerjanya akan lebih baik dan semuanya akan menguntungkan dari perusahaan. Tapi memang masih harus dijaga keseimbangannya. Kalau dilihat dari persoalan yang sekarang kita sedang bincangkan ini, tentunya publik banyak membaca berita-berita tuh soal bagaimana masalah terbentuknya solidaritas pekerja CNN Indonesia. Dan tentu orang banyak terkejut ya, kenapa ini permasalahannya ada apa sih? Kenapa mulai terbentuknya solidaritas, bukan serikat pekerja ya, solidaritas. Sebabnya apa gitu? Kenapa kok sampai dibentuk dan kemudian
yang menjadi permasalahan di dalam ini apa? Barangkali Mas Taufik bisa menggambarkan. Ya, Serikat Pekerja di Sian Indonesia yang bernama Solidaritas Pekerja Sian Indonesia atau SPCI itu dibentuk memang berangkat dari persoalan ketenaga kerjaan yang terjadi di CNN, Bang. Jadi pada awalnya terjadi manajemen melakukan pemotongan upah, menyampaikan bahwa akan ada pemotongan upah. Pemotongan upah itu dalam rangka menjaga klaim perusahaan, menjaga stabilitas atau efisiensi manajemen perusahaan gitu. Sehingga perlu dilakukan namanya pemotongan upah. Di situ 201 pekerja CNN itu menolak, menandatangani petisi untuk menolak pemotongan upah. Itu terjadi sekitar bulan Juni, dan dari situlah kemudian manajemen mengajak bicara, melakukan perundingan bipartit. Di situ perwakilan pekerja kemudian berbicara sama manajemen. Namun sayangnya forum itu tidak digunakan untuk mencari titik temu. Pokoknya manajemen sudah memutuskan. Kalau kalian ingin menempuh perselisihan, silahkan menempuh bipartit, tripartit maupun ke PHI. Nah, berangkat dari situ, kami kemudian menempuh langkah-langkah selanjutnya ke bipartit. 2 kali kami mengundang para pekerja, dan kemudian itu bulan apa itu? Itu sekitar bulan jadi pemotongan upah kan bulan Juni, Bang. Juni, Juli, Agustus. Nah, Juni, Juli, Agustus, kemudian setelah pemotongan upah pertama bulan Juni, kami kemudian menempuh proses selanjutnya. Nah, ternyata pada saat bipartit 2 kali kami mengundang, manajemen tidak mengonfirmasi kehadiran, dan kemudian kami mencatatkanlah di dinas di Sudin Jakarta Selatan lewat proses tripartit, tahapan tripartit. Nah, Sudin Ketenagakerjaan ya. Awalnya di Disnaker, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta. Tapi kemudian dari manajemen menolak itu, dan kemudian ingin karena sesuai dengan lokus di Sudin Jakarta Selatan, akhirnya proses tripartit di sana. Nah, sebelum itu sebetulnya 201 pekerja menolak pemotongan upah itu. Itu yang jadi cikal bakal dari terbentuknya SPCI. Tapi Bang, sebelum SPCI itu berdiri, pada saat 201 pekerja itu menolak, ternyata itu sudah berdampak ke pekerja-pekerja yang upahnya itu di bawah UMP, Bang. Jadi ada beberapa pekerja yang upahnya di bawah UMP, dan itu terjadi bertahun-tahun. Baru kemudian keangkat. Ini dari pekerja yang di CNN Indonesia juga? Di CNN, pekerja tetap. Beberapa itu kemudian angkat, loh, ternyata masih ada yang di bawah UMP. Loh, itu pidana loh gitu. Jadi ketika kemudian kebijakan pemotongan upah ini, kemudian terangkatlah isu ini, dan beberapa pekerja yang di bawah UMP ini protes. Mereka kemudian disesuaikan upahnya hingga di atas UMP. Jadi pada saat mereka juga akhirnya nggak kena pemotongan upah. Jadi pada sebelum SPCI berdiri, masih berupa embrio lewat gerakan pekerja, ini sudah berdampak terhadap hak-hak yang memang hak normatif pekerja yang di bawah UMP. Ya, artinya sebelum ada serikat itu yang terdampak dengan masalah ketenagakerjaan itu banyak barangkali ya. Tapi kan satu persatu, nggak ada yang mewadahi untuk bisa menyuarakan dengan sejajar lah ya, dengan kondisi yang berimbang dengan manajemen gitu ya, kurang lebih ya. Betul Bang. Dan akhirnya ya satu masalah keangkat, kemudian ada beberapa persoalan lain ya, isu utamanya pemotongan upah, ya akhirnya kemudian proses tercatat tripartit. Nah, dalam
rentang itu mencatatkan di tripartit itu yang mengawali siapa, dari pihak serikat pekerja atau dari pihak manajemen? Karena kan memang persoalan pemotongan upah ini kita pekerja mencatatkan di tripartit. Oke. Sementara pada rentang itu, di tengah-tengah itu, kami sebagai wadah untuk agar ya ada posisi perlindungan hukum lah, agar posisi kami lebih kuat. Pada 27 Juli kami melakukan musyawarah umum anggota dan mendeklarasikan Serikat Pekerja SPCI. Tanggal berapa tadi, sorry? 27 Juli, Bang. 27 Juli ya. 27 Juli, kemudian dicatatkan di Sudin Jaksel, Jakarta Selatan. Keluarlah 27 Agustus pengesahan atas SPCI. Sudah sah. Nah, pada 29 Agustus, saya menyampaikan ke manajemen secara lisan dan tertulis melalui email bahwa pemberitahuan SPCI. Nah, tapi pada tanggal 29 hari yang sama, manajemen justru mengirimkan surat pemanggilan PHK. Jadi terhadap siapa? Terhadap separuh pengurus. Jadi pengurus ini ada 14 dari 15 anggota. 14 ini yang berselisih dan satu orang itu tidak menempuh perselisihan karena ya tidak dipotong. Nah 14 inilah yang kemudian separuhnya pada tanggal 29 itu dikasih surat pemanggilan PHK. Tanggal 30 tercatat surat tanggal 30 surat PHK dilayangkan. Tanggal 31 kami terima oleh 14 orang dan bahwa tanggal 31 itu kemudian dinyatakan kita sudah tidak bekerja lagi. Surat PHK itu efektif berlaku. Alasan yang disampaikan apa dalam PHK itu? Di surat itu disampaikan bahwa karena alasan efisiensi aja, Bang. Jadi apakah secara kinerja saya itu kurang baik atau tidak, saya nggak tahu karena memang tidak dijelaskan secara langsung maupun tidak langsung gitu. Tapi kan namanya PHK kan nggak bisa serta-merta begitu kan? Harusnya ya dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan kan nggak bisa sepihak, nggak bisa dilakukan dengan terus spontan dengan cara begitu ya. Jangan-jangan ada kaitan itu sama dibentuknya Serikat Pekerja? Yang tanggal berapa tadi? 29 yang disampaikan ya. Tanggal 29 disampaikan. Ada ini enggak? Ada ketika menyampaikan ada tanda kutip kemarahan atau mempersoalkan kenapa kok dibentuk Serikat Pekerja nih? Apa solidaritas ya? Sorry. Iya, solidaritas. Jadi pada rentang pekan itu memang ada saya dipanggil via WhatsApp oleh HRD, tapi tidak diketahui apa alasannya. Saya tanya atas apa, nanti aja pas ketemu. Ternyata di situ disampaikan bahwa saya ditawar layoff istilahnya. Ditawar layoff loh. Pada tanggal 22 saya di situ menolak dan saya mempertimbangkan 22 Agustus ini. 22 Agustus. Oke. Jadi kemudian pada tanggal 28 saya menyampaikan bahwa saya menolak karena memang persoalan ini sudah tercatat di tripartit dan saya juga menyampaikan bahwa ada Serikat Pekerja pada tanggal 27 sudah tercatat gitu. Jadi dalam rentang itu manajemen melakukan komunikasi informal bahwa ya proses PHK tapi tidak baru kemudian bersurat pada tanggal 29. Jadi sebelum-sebelumnya itu bahwa ada, karena memang itu mungkin dalam rentang akhir dari masa pemotongan Juni, Juli, Agustus ya. Pemotongan terakhir gitu. What next? Ya kemudian terjadi peristiwa itu. Dan apakah ini berkaitan dengan pemberitahuan Serikat Pekerja? Saya pada tanggal 28 itu menyampaikan Bang ke HRD dan
ini ada serikat pekerja dan agar persoalan terkaitan dengan ketenaga kerjaan agar disampaikan ke pengurus SPCI. Ternyata bukannya dibalas dengan upaya komunikasi dengan serikat pekerja atau apa, tiba-tiba paginya saya masih ingat beberapa teman-teman mengabari muncullah berkirimlah surat PHK, pemanggilan PHK lewat email. Iya. Padahal semalam saya menyampaikan bahwa ini ada serikat pekerja, ya koordinasi lah antara kami dengan manajemen gitu. Iya. Tapi nyatanya malah dibalas dengan surat pemanggilan PHK ke separuh anggota kami gitu. Yang di PHK kan tuh yang diberikan surat PHK itu setengah dari pengurus ya. Separuh dari pengurus. Oke. Tapi kemudian pada tanggal 30 itu semua 14 orang itu kemudian dikasih surat PHK juga, Bang. Jadi sangat sulit tidak mengaitkan peristiwa pemberitahuan itu dengan peristiwa PHK itu, Bang. Iya. Kalau kita baca di Undang-Undang 21 ya tahun 2000 tentang ketenaga kerjaan, kan tindakan untuk memberhentikan ketika ada pembentukan serikat pekerja atau tindakan-tindakan lain yang intinya adalah pembungkaman atau union busting ya, itu kan pidana itu. Itu pernah dibicarakan nggak dengan pihak manajemen soal itu? Ya, upaya komunikasi langsung maupun tidak langsung kami lakukan, Bang. Jadi pada saat peristiwa, saya masih ingat tanggal 31 itu kami deklarasi. Peluncuran lah. Oke. Peluncuran bahwa serikat pekerja, di situ diskusi, mengundang juga ketua Dewan Pers dan Mbak Nini, ketua Dewan Pers menyampaikan bahwa serikat pekerja ini penting untuk perlindungan hak jurnalis gitu. Iya. Namun sore harinya kemudian kami menerima surat PHK yang tercatat di situ surat tanggal 30 ditandatangani. Nah, pada hari Seninnya, itu Sabtu peristiwa. Seninnya kami menyampaikan surat penolakan PHK, Bang. Cuma di situ yang menerima pada saat itu dari mewakili manajemen menyampaikan ya sudah kami terima gitu. Beliau tidak mau kasih tanda terima atau apa. Ya udah. Tapi pada saat itu saya udah nggak boleh masuk kantor, Bang. Saya disuruh nunggu di lobi. Dan berikutnya saya juga udah nggak boleh masuk ke kantor sampai lobi lah terakhir. Pada hari yang sama ternyata di situ perusahaan melakukan pencatatan PHK ke Suku Dinas Jakarta Selatan. Jadi pada tanggal 31 Agustus terjadi PHK. Tanggal 2 September perusahaan mencatatkan PHK di Sudin Jakarta Selatan. Loh, apakah kita pernah menempuh bipartit? Nggak pernah. Nggak gitu. Pernah ya. Antara pekerja-pekerja yang di PHK 14 orang ini tidak pernah melakukan pertemuan bipartit. Lalu kemudian perusahaan mencatatkan ke tripartit. Lah ini yang menjadi sorotan kami, PHK tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, dalam prosesnya di tripartit di Sudin Jakarta Selatan, mediator justru mengeluarkan anjuran terkait dengan tripartit bahwa jadi kami kan ada 2 pencatatan, Bang. Jadi sebelum adanya pencatatan yang dilakukan oleh manajemen tanggal 2 September, itu kan sebetulnya sudah ada pencatatan yang soal masalah pemotongan ya. Pemotongan ini yang masuk duluan belum diproses ya. Pemotongan itu akhirnya diproses berbarengan pas klarifikasi, tapi di anjuran yang dikeluarkan oleh mediator, anjuran itu semua soal PHK. Iya. Jadi saya masih ingat mediator menyampaikan, kok bisa gitu ya? Kami mempersoalkan PHK tidak sesuai ketentuan. Iya. Loh, tapi kan ini dipersoalkan, tapi kan ini sudah terjadi. Mediator menyampaikan, saya mencari titik tengahnya lah. Iya. Ini salah paham nih mediator ini. Harusnya logikanya kan begini, jangan sampai kemudian yang terjadi adalah yang memprotes mengenai pemotongan menjadi sengketa, udah pecat aja sekalian. Jadi pembenaran kan jadinya. Jadi pembenaran, Bang. Ini yang bermasalah. Belum lagi kalau ternyata
proses pemberhentian itu ya saya pikir pasti ada kaitan lah ya dengan pembentukan tadi ya serikat pekerja atau dalam hal ini solidaritas pekerja ya. Ini sudah union busting kan kurang lebih tindakannya. Jadi ada dua permasalahan besar sebetulnya. Permasalahan kesewenang-wenangan dalam ketenaga kerjaan atau union busting kan gitu kurang lebih ya. Kalau sekarang ini proses yang di Sudin ketenaga kerjaan seperti apa? Jadi terakhir anjuran dikeluarkan oleh mediator terkait dengan PHK. Sementara terkait dengan pemotongan upah itu tidak tercantum lah sebagai bagian daripada anjuran yang dikeluarkan oleh mediator. Di situ kita menyampaikan terkait dengan proses itu keberpihakan mediator terhadap perusahaan ke atasannya, Kepala Sudin Jakarta Selatan. Kita sudah mengadukan dan kemudian juga barusan kami menerima surat dari Ombudsman DKI. Kami sudah menyampaikan juga untuk meminta pengawasan dan di situ menyoroti soal proses di mediasi di tripartit itu. Ya mungkin nanti akan diproses apakah memang itu sesuai dengan ketentuan atau tidak gitu. Nah sementara terkait dengan union busting, 4 Desember lalu kami melaporkan manajemen CNN Indonesia ke Polda Metro Jaya dan sudah diterima di SPKT dan ada 8 terlapor di sana yang berkaitan dengan union busting. Jadi pada rentetan peristiwa itu kan ada union busting itu ada 4 di pasal 28 itu Bang. Satu terkait dengan PHK, kemudian upaya mutasi dan lain-lain sebagai bentuk penghalangan. Kalau PHK itu kurang lebih menggambarkannya begini ya, untuk memberangus serikat gitu ya, orangnya di PHK gitu kurang lebih ya, betul begitu nggak? Betul. Kalau salah tolong dikoreksi nih, saya kan nggak terlalu detail ya soal itu. Atau untuk memberangus dibentuknya serikat pekerja dalam hal ini. Orangnya dimutasikan, gitu ya kurang lebih ya. Oke, terus apa lagi tadi? Yang berkaitan dengan aktivitas serikat, kemudian intimidasi, upaya intimidasi. Itu merupakan bagian dari perbuatan untuk union busting tadi ya. Yang menghalang-halangi agar orang itu berhalangan lah dalam aktivitas serikat pekerja. Kemudian yang keempat adalah kampanye anti serikat. 3 dari 4 poin itu menjadi bahan pelaporan kami di Polda Metro Jaya. Dan itu dilakukan? Dan itu terjadi Bang. Jadi PHK 14 orang termasuk saya, Ketua Umum dan Sekjen termasuk di dalamnya yang juga dipecat di PHK. Itu sehingga mengakibatkan aktivitas serikat itu tidak bisa berjalan dong Bang. Kalau apalagi nih 14-nya hampir semuanya yang kena PHK gitu. Kemudian kampanye anti serikat. Nah ini Bang, ada informasi dan bukti-bukti yang kami terima, ada penggalangan tanda tangan untuk menolak serikat. Yang melakukan siapa tuh? Jadi di tiap-tiap divisi itu ada penggalangan, ada tanda tangan. Di situ ada pernyataan sikap di tiap-tiap divisi itu. Nah, ternyata ada komunikasi antara pimpinan divisi, salah satu divisi, dengan bawahannya agar untuk menandatangani. Bahkan pada saat yang cuti suruh masuk. Atau bahkan yang sedang tidak masuk, ya udah dipalsuin aja lah ditandatangani. Sampai begitu Bang. Jadi ada percakapan itu dan ini kan bentuk sebuah penggalangan kalau seperti itu. Betul. Dan kemudian pada saat ramai SPCI di media sosial, jadi ada di akun Instagramnya SPCI itu adalah para pekerja juga sebetulnya dan yang menyatakan bahwa kami tidak butuh SPCI, kami tidak butuh serikat pekerja. Selama ini CNN itu ada, kita aman-aman aja kok tanpa serikat pekerja gitu. Iya. Dan peristiwa itu ya kami anggap sebagai kampanye serikat dan itu ternyata ada penggalangan yang dilakukan gitu. Iya, memang mestinya serikat pekerja itu penting kan.
untuk menghindari terjadinya tindakan sewenang-wenang atau tindakan sepihak terhadap pekerja. Dan ketika ada serikat pekerja, hubungan antara pekerja dengan manajemen itu menjadi setara gitulah kurang lebih ya. Jadi tentunya semua itu diatur dalam suatu aturan perundang-undangan kan. Dan ada tahapan-tahapan tadi mulai bipartit, tripartit dan seterusnya untuk menjamin agar pekerja di Indonesia itu mendapat perlindungan yang semestinya kan kurang lebih seperti itu kan ya. Seharusnya kalau misalkan memang manajemen sebuah perusahaan, entah di perusahaan media maupun di perusahaan apapun, ketika menjalankan perusahaan sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan aturan undang-undang, seharusnya tidak perlu takut dengan ada serikat pekerja, karena memang serikat pekerja itu berdiri untuk memperjuangkan hak yang diatur secara normatif gitu. Iya. Jadi bukan semena-mena ya. Bukan semena-mena. Enggak mungkin juga semena-mena kan? Gimana caranya semena-mena? Lawang kita juga berangkat menikah serikat pekerja itu lewat undang-undang dan dilindungi undang-undang gitu. Dan tindakan union busting itu kan tindakan pidana. Artinya negara benar-benar memandang itu sebagai perbuatan pidana, bahkan kejahatan gitu kan. Yang itu bisa ada ancaman pidananya. Dan tentunya proses di atas pelaporan itu gimana? Itu kan laporannya ke Polda Metro Jaya ya? Iya, kami melaporkan ke Polda, tapi di informasi perkembangan itu kan bisa dicek di website sekarang Bang. Iya. Kami baru tahu kalau kasus laporan union busting ini ditangani oleh Polres Jakarta Selatan gitu. Ke Polres? Nah itu saya nggak tahu dah. Iya. Sebelum pelaporan sebenarnya kita sempat berdiskusi sama di pihak kepolisian dan memang persoalan dan teman-teman buruh ya persoalan ketenaga kerjaan di kepolisian itu sulit dilakukan itu juga karena soal keterbatasan pemahaman terhadap kasus ketenaga kerjaan. Ya saya juga nggak terlalu paham sebenarnya. Belajar dulu tadi. Dan iya benar-benar persoalan itu ya disampaikan oleh teman-teman serikat buruh yang sudah juga pernah berkasus di kepolisian. Pernah ada teman serikat pekerja Transjakarta waktu itu melaporkan soal union busting. Dia melaporkan ke Mabes Polri. Pada saat itu bolak-balik sampai debat sama penyidik, akhirnya ditolak. Akhirnya kemudian di Polda, nah Polda Metro Jaya ini kan karena punya desk tenaga kerjaan, seenggak-enggaknya lebih paham lah dalam konteks tenaga kerjaan, sehingga kemudian laporan akhirnya diterima. Tapi hingga saat ini juga belum tahu selesai. Nah, ketika kemudian dilempar ke Polres Jakarta Selatan, saya khawatir pemahaman atas kasus tenaga kerjaan yang selama ini jadi momok dari penanganan kasus tenaga kerjaan itu justru malah jadi terbengkalai gitu, terbengkalai dan ya kekhawatiran masuk angin gitu. Kalau misalkan ini dilempar tidak pada tempat yang ya Polda Metro Jaya tadi awalnya. Ya tentunya saya juga paham ya dimaksud tadi ya. Tentunya idealnya Polda yang menangani karena Polda Metro itu yang punya tadi ya unit kerja yang memahami betul masalah ketenaga kerjaan ya. Kalau di Polres rasanya khawatirnya tadi ada ketidakpahaman sehingga prosesnya akan menjadi lebih sulit kan gitu ya. Ya semoga ini akan dikembalikan ya karena tentunya karena ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, penegak hukum wajib bertanggung jawab untuk menegakkan hukum gitu ya, dalam rangka melindungi kepentingan warga negara Indonesia dalam konteks ini pekerja ya dan keadilan ditegakkan. Kalau perbuatan melanggar hukum, perbuatan sewenang-wenang itu kemudian tanda kutip dianggap atau dipermaklumi atau dipermisif gitu ya, maka dampaknya akan banyak perbuatan serupa gitu ya, dan itu tentu nggak baik ya. Sempat ada informasi kalau di polisian katanya ingin membentuk subdit ketenaga kerjaan yang khusus memang menangani kasus tenaga kerjaan. Saya pikir itu sangat penting untuk didorong dan ya agar kasus-kasus tenaga kerjaan terbengkalai akibat tidak keterbatasan pemahaman terhadap kasus tenaga kerjaan itu bisa diatasi gitu. Iya, memang idealnya begitu ya.
memang kalau kita lihat beberapa peraturan perundang-undangan, terutama yang mengatur pemidanaan, itu seringkali ada PPNS tuh di kementeriannya. Contohnya kalau dalam hal ini mestinya Kementerian Ketenagakerjaan. Dan Polri punya Korwas ya, bagian untuk memberikan koordinasi dan pengawasan atas kinerja PPNS. Tapi tadi bagus, memang idealnya ada subdit khusus ya, yang fokus untuk menangani atau yang memahami, orang-orang yang memahami terkait dengan ketenagakerjaan. Jadi pelaporan-pelaporan atas masalah seperti ini bisa ditangani dengan baik ya. Dan ini perlu dikawal terus ini Mas Taufik. Dan tentu kita membahas ini dalam konteks untuk mengawal kasus ini. Begitu juga kita membicarakan ini agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di tempat-tempat lain. Ya, karena tindakan sewenang-wenang, tindakan sepihak atau lagi melanggar hukum itu kan perbuatan koruptif kan begitu. Barangkali ada penyampaian tambahan atau closing statement yang Mas Taufik mau sampaikan. Tambahan sedikit Bang, dan khususnya terkait dengan penanganan kasus ketenagakerjaan ya. Okay. Terakhir itu di Jawa Barat ya, baru ada pengusaha yang menjadi tersangka karena kasus ketenagakerjaan. Okay. Dan itu satu dari ya mungkin sekian banyak kasus ketenagakerjaan yang memang akhirnya bisa di follow up, akhirnya sampai menjadi tersangka gitu. Dan memang jarang sekali memang tindak lanjut daripada kasus ketenagakerjaan yang kemudian bisa tindak lanjuti. Dan memang ya kami berharap sih memang dari polisi bisa profesional dan ya, dan itu harus ya sehingga ya tentu kepercayaan publik bisa kembali. Dan kemudian juga terkait dengan penanganan persoalan perselisihan ketenagakerjaan. Memang di proses dimediasi, beberapa kawan-kawan kami di koalisi anti union busting maupun di sikat-sikat buruh lainnya, beberapa ada yang juga memang berselisih di mediator, apalagi juga ada yang di Jakarta Selatan. Dan kekhawatiran mereka justru bagaimana nih terhadap independensi mediator. Apakah, jadi beberapa kawan ada yang nanya ke saya, Mas, mediator ini gimana? Padahal saya juga nggak tahu juga. Tapi setidaknya meng-cross check bahwa ada antisipasi agar proses itu bisa berjalan dan terlayani dengan baik, itu penting. Dan pengaduan kami itu juga memberikan kesadaran bahwa ada persoalan perselisihan kerjaan di mediator, dan itu juga seharusnya menjadi sorotan bagi instansi-instansi terkait, Bang. Dan ternyata memang sekelumit dari persoalan-persoalan ketenagakerjaan itu ya ada yang di Sudin Jakarta Selatan, mungkin di Kementerian Ketenagakerjaan, dan di kepolisian. Ternyata rumit dan memang perlu jadi sorotan dan agar diadvokasi. Iya, menarik sekali. Dan memang persoalan ketenagakerjaan ini begitu banyak dan luar biasa lah ya. Karena bisa dibayangkan ketika pihak manajemen atau perusahaan berhadapan-hadapan dengan pekerja, itu kan nggak setara lah ya. Posisi pekerja pastinya akan lebih kecil ya, manajemen akan tampak lebih besar sekali. Apalagi dia punya pengaruh akan jauh lebih banyak ya. Kalau namanya posisi pemilik perusahaan contohnya, pasti pengaruhnya akan jauh lebih besar dibanding pekerja kan begitu. Yang kedua tentunya dengan adanya serikat pekerja, harapan itu agak sedikit setara sehingga kepentingan pekerja bisa terlindungi dengan begitu. Tapi kalau kemudian serikat pekerjanya justru malah mau diberangus, itu kan tindakan pidana. Oleh karena itu negara yang punya kewajiban untuk melindungi kepentingan atau menjaga tegaknya keadilan itu harus melakukan tindakan yang benar kan gitu kurang lebih ya. Betul. Ditambah lagi kalau ada sengketa antara serikat pekerja atau pekerja dengan manajemen, pihak tentunya kalau melalui bipartit pertama kali pembicaraan dan kemudian tripartit yang itu diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan ya, itu semoga mereka juga betul-betul mau bertindak secara objektif, jujur dan berintegritas tentunya ya. Kalau enggak ya repot ya, pekerja akan terus dikerjain ya. Ya semoga dengan dibincangan ini kita berharap
ini menjadi pemahaman publik ya. Kita berharap semakin banyak orang mengerti sehingga apabila ada perbuatan ketidakadilan hubungan antara pekerja dengan manajemen ini semakin banyak orang yang berpihak kepada pekerja, dan tentunya penegakan hukumnya semoga bisa berjalan dengan benar, jangan sampai kemudian justru malah permisif dengan tindakan-tindakan yang jelas-jelas menyalahi peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum dan penegakan HAM juga Bang di penegakan pekerja HAM, media. Betul. Karena memang beberapa kasus-kasus PHK itu sudah mulai terjadi di beberapa media. Iya. Dan beberapa kawan-kawan juga menanyakan, ini industri media apakah memang sedang sunset? Saya lihat ya tergantung pengelolaannya memang. Kalau memang secara pengelolaan sehat tentu dan adanya serikat pekerja. Bahkan ada serikat pekerja di salah satu media lama itu juga sedang mengalami PHK, dan ada presiden di sana katanya ya dulu pengurus lama juga berangus lewat skema kompensasi pesangon, pensiun dini, dan kemudian akhirnya pengurus yang baru ini kebingungan dan ternyata ya kemudian terjadi gelombang PHK lagi. Nah, cara-cara itu yang terjadi ternyata memang, dan itu terjadi tidak hanya di CNN dan di media-media lain juga ada. Iya. Ya, saya kira kita perlu memahami ini agar kita bisa ikut mengkritisi ya, karena kita bisa bicara begini karena pada dasarnya kesetaraan itu penting, menghormati hak asasi manusia itu penting, menegakkan hukum yang berkeadilan itu penting. Jangan kemudian kita baru bersuara atau baru kritis setelah diri kita menjadi korban gitu ya. Baru kita bicara, kan saya kira udah terlambat. Tapi kalau kita mulai kritis sejak sekarang, harapannya semua itu berjalan dengan benar dan kita nggak menjadi korban di suatu hari. Amin. Gitu, terima kasih Mas Taufik atas kehadiran dan diskusi dan bincang-bincang ini. Tentunya kita berharap perjuangan yang dilakukan ini bisa berdampak hal yang positif dan bisa mendapatkan suatu kebaikan, dan tentunya kita berharap diproses dengan benar oleh penegak hukum dan dari bidang ketenagakerjaan, dalam hal ini Sudin Ketenagakerjaan. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.